Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang timnas U20 lagi ya. Kali ini gue mau bahas tentang apa aja sih kelemahan-kelemahan timnas yang masih ada di Piala Asia U20 kemarin, dan ini harus diperbaiki menurut gue, supaya kita nanti di Piala Dunia U20 itu bisa berbicara banyak. Nah, kalau dari gue itu ada 5 kelemahan. Gue nangkepnya, yang gue lihat ya, itu ada 5. Yang 3 ini tuh masih sama kayak yang kemarin, yang friendly match lawan Fiji, Selandia Baru sama Guatemala. Yaitu apa aja? Finishing, passing, dan juga lini pertahanan. Nah, kalau yang kedua ini, kalau kemarin kan yang emosi sama main individu itu yang gue lihat sih udah berkurang ya, udah hampir nggak ada lah. Tapi yang dua ini tuh yang gue lihat itu long ball. Jadi dari pertandingan langsung ke depan misalnya. Long ball yang nggak efektif lah lebih tepatnya. Dan yang kedua itu kelamaan pegang bola, kelamaan menguasai bola gitu loh. Jadi gue langsung yang pertama ini finishing. Ya kita tahu sendiri waktu di match lawan Irak itu, terutama itu kita sebenarnya cukup banyak dapat peluang match lawan Irak, terutama yang match peluang pertamanya hoki yang dari Kuateh, yang di crossing datar dari kanan, yang nggak masuk itu, bener-bener kalau seandainya pas saat itu dia bisa masukin tuh, pasti permainan berubah dan kita bisa menang lawan Irak. Dan yang kalau kita menang lawan Irak, otomatis kita yang lolos ke fase gugur. Selain dari peluang hoki itu, masih banyak banget peluang-peluang lain yang nggak jadi gol gitu loh. Yang paling gak ada sih lawan Irak sih, karena di match lawan Suriah oke, kita peluang-peluang juga sama banyak, tapi seenggaknya kita bisa bikin gol dan kita menang. Kalau di match lawan Uzbekistan kita hampir nggak ada peluang karena kita diserang terus. Jadi finishing ini paling kelihatan di match lawan Irak sih, karena seperti tadi gue bilang, banyak peluang tapi nggak ada yang jadi gol, bahkan kita kebobolan gitu loh. Apalagi yang di menit-menit akhir tuh, yang gol di menit-menit akhirnya Irak, serangan balik dia ngegolin, itu udah bikin lemes banget itu loh. Kita nyerang mulu tapi malah kebobolan. Ya itulah, terkadang kejamnya sepak bola tuh ya begitu. Dan yang kedua ini, yang tadi apa, passing, kita tuh masih sering banget salah passing. Kalau ditekan dikit salah passing, kalau bolanya out itu mending. Tapi kalau bolanya ke pemain lawan, dan itu sering banget yang gue lihat, ke pemain lawan akhirnya jadi peluang buat dia, beruntung nggak terlalu berbahaya. Tapi kan ini masih di Piala Asia yang notabene kekuatan timnya masih di bawah peserta-peserta Piala Dunia U20. Nanti kalau amit-amit kita ketemu tim kuat di Piala Dunia, kita di pressing ketat misalnya, terus kita salah passing, direbut jadi gol, itu kan akan berakibat fatal gitu loh. Jadi salah passing ini yang masih harus diperbaiki terus gitu loh. Apalagi kalian tuh kan, mereka kan masih pada muda, jadi kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki kesalahan-kesalahan di match sebelum itu tentu masih banyak gitu waktunya. Dan yang ketiga ini, itu lini pertahanan. Sama kayak finishing, paling kelihatan tuh waktu lawan Irak. Karena kita lawan Suriah kan nggak terlalu kuat ya, nggak sekuat Irak dan Uzbekistan, jadi Suriah juga ancaman-ancamannya ada yang berbahaya. Sama tuh, makanya itu juga berakibat lini pertahanan yang masih bapuk. Tapi yang paling kelihatan itu yang gue lihat sama kayak finishing tadi ya, lawan Irak. Buktinya apa? 2 gol itu udah menjadi bukti kuat bahwa emang lini pertahanan kita masih harus terus belajar dan harus diperbaiki terus gitu. Makanya yang 2 gol Irak itu, terutama yang gol kedua tadi, yang gol keduanya Irak, yang serangan balik, kita kasihkan nyerang serangan balik, pemain juga udah pada capek ya mungkin, karena nyerang terus, udah nggak ada tenaga buat balik ke belakang, ya sudah, terjadilah gol kedua itu. Nah, yang keempat ini, yang tadi gue bilang itu adalah long ball. Kalau lu long ball tuh sebenarnya gue nggak masalah, asalkan long ballnya itu efektif. Masalahnya long ball yang dilakukan para pemain timnas ini kadang-kadang kagak efektif, out lah, kerebut lawan, jadi kan buang-buang peluang, buang-buang waktu, buang-buang peluang juga, lawan juga dia malah jadi dapat peluang baru, mereka bisa bangun serangan lagi dari lini pertahanan mereka ke lini pertahanan kita. Jadi ya mungkin long ball ini nggak banyak, tapi sekalinya long ball tuh kagak efektif gitu loh. Kagak efektifnya ini yang gue kritik sebenarnya. Kalau long ball efektif masih silakan gitu loh. Kadang-kadang memang kalau udah buntu sih long ball jadi pilihan, tapi lu harus lihat, usahakan temen lu di mana, lu long ball ke arah dia, dan temen lu juga harus siap untuk seenggaknya duel. Kalaupun kalah duel, ya
itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai bener-bener out atau kerebut lawan tanpa lu duel dulu gitu loh. Kalau opini gue begitu. Nah, dan yang kelima ini adalah kelamaan menguasai bola. Lu dapat bola dari teman lu nih, dan lu kelamaan untuk menguasai bola itu, sehingga momen yang seharusnya lu dapat, kayak misalnya lu dapat ruang tembak, akhirnya keburu ditutup sama back lawan. Lu dapat peluang untuk ngoper ke temen lu yang kosong, dia keburu dijagain sama pemain lawan. Jadi kelamaan menguasai bola ini yang uh, bikin hilang momen. Harusnya kita dapat peluang emas jadi enggak. Harusnya lu dapat ruang tembak jadi enggak. Dan pemain lawan kan juga pressing ketat. Nah, di pressing ketat ini adalah lu panik gitu loh. Lu panik, akhirnya lu bingung, lu salah ngoper atau lu buang gitu. Jadi jangan kelamaan menguasai bola, kan nanti di Piala Dunia feeling gue pasti banyak tim-tim yang bermain dengan cara seperti ini. Jadi harus dilatih lagi untuk lu gimana nggak panik dan nggak kelamaan menguasai bola gitu loh. Itu kan perlu koordinasi yang kuat antar sama pemain, dari pelatih ke pemain juga gitu loh. Dan menurut gue kapten sebagai penghubung dari pelatih ke pemainnya harus menjadi koneksi ke teman-temannya gitu loh. Kalau kapten kita kan saat ini kan di timnas U20 kan Ferrari ya gitu. Jadi untuk kelemahan yang menurut gua harus diperbaiki oleh timnas U20 menjelang Piala Dunia nanti nih, 5 itu aja sih. Cuman kalau sampai ini nggak diperbaikin, feeling gue nya amin-amin bisa berakibat fatal buat kita nanti gitu loh. Karena pasti kontestannya ini akan lebih kuat dibanding yang Piala Asia kemarin, udah pasti. Apalagi tim-tim dari negara Eropa yang kita tahu mereka adalah rajanya juara dunia ya. Kan kebanyakan juara dunia itu kan dari Eropa dan negara-negara Amerika Selatan. Yaudah, segitu dulu aja video kali ini. Nanti mungkin gue akan bikin video tentang Liga Indonesia yang sedang menjadi buah bibir nih. Tapi gue jujur gue masih mau apa berencanain dulu mulai dari mana. Nanti kalau misalnya udah mau bikin, nanti langsung gue upload videonya. Oke?